kapan dan di mana ini giat P2P itu dilaksanakan ini, Mbak? Kemarin di Hotel Haris Semarang. Haris Semarang ya. Berapa hari itu? 3 hari, tanggal 5 sampai 7 ya. 7 Agustus. Itu yang itu kan provinsi ya, Bawaslu provinsi ya. Penyelenggaranya Bawaslu. Oh, Bawaslu. Oh, tapi kegiatannya di Semarang. Tapi kegiatannya di Semarang. Terus materi yang diberikan itu apa aja itu, Mbak? Materinya itu luar biasa sekali, Mas Wandi. Kita dapat ada teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, kemudian ada teknis pelaporan dugaan pelanggaran proses pemilu, kemudian ada teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, ada publikasi juga, ada perempuan dan kepemiluan, ada kemudian networking juga kita diajarkan untuk pengembangan komunitas ya, komunitas pengawasan partisipatif, kemudian ada lembaga pemantau pemilu. Gitu. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh alumni P2P ini setelah dibentuk ini? Ya, Mas Wandi, sesuai dengan arahan sama RTL, hasil RTL kemarin dari Bawaslu sendiri, Bawaslu provinsi sendiri itu kita ada RTL bahwa kita nanti disuruh membantu tugas Bawaslu Kabupaten, dan pada saat selesai acara itu dibentuk namanya Laskar Jaga Akmil ya, kalau nggak salah. Itu nantinya kan kalau nggak salah kan Bawaslu Kabupaten setiap triwulan itu kan ada pembaruan data ya Mas Wandi. Iya, PDPB, pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah itu diharapkan alumni P2P itu membantu tugas Bawaslu, seperti itu Mas Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal, Sesarengan Ngawasi. Saya Wandi Prayogi selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang alumni pendidikan pengawas partisipatif dilatih terus mau ngapain sih? Dua narasumber sudah hadir di hadapan kita semua. Yang pertama ada Yusril Iza Mahendra. Selamat sore Mas Yusril. Selamat sore juga Mas Wandi. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih sudah datang di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Siap, Mas Wandi. Kemudian yang kedua ada Rina Sugiyarti. Selamat sore Mbak. Sore Mas Wandi. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ini sudah datang di Siap. podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Jadi Mbak Rina dan Mas Yusril ini adalah peserta dari P2P tahun 2025. Barangkali sebagai pembuka ya, saya nanya ke Mas Yusril dulu ini. Pendidikan pengawas partisipatif atau P2P itu apa sih, Mas? Pendidikan P2P itu sebenarnya salah satu ada ya kelanjutan dari SKPP, SKPP dari Bawaslu, di mana di P2P ini nantinya alumni dari SKPP dididik lagi, yang kemudian di situ harapannya dari alumni P2P ini nanti membentuk suatu wadah yang nantinya terjun ke masyarakat dan membantu Bawaslu di masing-masing kabupatennya Mas. Salah satu contohnya kita juga dari alumni P2P juga banyak yang tergabung ke dalam suatu lembaga pemantau. Seperti itu Mas Andi. Oke. Mau menambahkan barangkali Mbak Rina? Oke. Izin menambahkan terkait P2P itu sebenarnya upaya, ini kan program dari Bawaslu, upaya untuk mencetak kader ya, kader pengawasan yang bersifat partisipatif, yang bersifat relawan, gunanya untuk nanti turut mengawasi proses demokrasi Indonesia, sekaligus ikut edukasi juga kepada masyarakat
luas terkait dengan pengawasan partisipatif, kemudian masyarakat yang mawas terhadap demokratik itu sendiri. Gitu. Kemudian siapa yang menyelenggarakan kegiatan P2P ini, Mbak? Kemarin kita yang menyelenggarakan itu Bawaslu RI, Mas. Tapi sebenarnya kan tingkat Bawaslu Prof Jawa Tengah misalnya, tingkatan provinsi ataupun kabupaten kota itu bisa menyelenggarakan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Jumlahnya itu ada berapa untuk Kabupaten Tegal itu kemarin P2P itu, Mbak? Kita ada 5 orang. Oh, ada 5 orang. Ada 5 orang. Itu ada proses seleksinya sih. Itu ada proses seleksinya berarti ya. Mendaftar di IG ya IG, pada ya, saat via itu via online. Membuat isai juga. Oh, berarti diseleksi dulu itu ya. Betul. Nah, itu 5 memang pesertanya dari Kabupaten Tegal itu 5, kemudian 5-nya keterima atau memang lebih dari 5? Yang saya lihat dari pantauan IG Bawaslu itu Kabupaten Tegal kalau tidak salah 40 orang. Oh, 40 orang. 40 orang yang mendaftar. Kemudian yang diseleksi cuma 5 aja. Betul. Oh, Okay. Berarti luar biasa. Ini Mas Yusril dan Mbak Rina ini. Kemudian siapa yang menjadi peserta ini, Mas Yusril? Nah, untuk peserta P2P itu sendiri diambil dari perwakilan seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah ya Mas Wandi. Salah satunya juga alhamdulillah kan dari Kabupaten Tegal lolos. Sebenarnya untuk pesertaan setiap kabupaten kebanyakan itu paling banyak itu 2 orang. Kenapa Kabupaten Tegal sampai 5? Itu ternyata dilihat dari keaktifan segala macam Mas Wandi dan potensi untuk pengembangan kadernya juga, makanya dari Kabupaten Tegal itu sendiri mendapat 5 gitu Mas Wandi. Aktif di mana, Mas? Aktif dalam artian untuk kegiatan partisipatif itu sendiri, karena kan kita juga lagi membentuk itu sih pemantau juga. Oh, lagi itu pemantau juga. Makanya kan ada sampai 5 orang bisa lolos alhamdulillah. Berarti di Jawa Tengah itu kalau misalnya rata-ratanya kabupaten kota diambil 2 kali 35 itu berarti 70 ya? Untuk kepesertaan kurang lebih kemarin yang ikut 90. Oh, 90 ya. Itu tiap kabupaten kota itu pasti ada? Ada. Oh, ada perwakilan. Ada perwakilannya. Iya, oke. Terus kapan dan di mana ini giat P2P itu dilaksanakan ini, Mbak? Kemarin di Hotel Haris Semarang. Haris Semarang ya. Berapa hari itu? 3 hari, tanggal 5 sampai 7 ya. 7 Agustus. Itu yang itu kan provinsi ya, Bawaslu provinsi ya. Penyelenggaranya Bawaslu. Oh, Bawaslu. Oh, tapi kegiatannya di Semarang. Tapi kegiatannya di Semarang. Terus materi yang diberikan itu apa aja itu, Mbak? Materinya itu luar biasa sekali, Mas Wandi. Kita dapat ada teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, kemudian ada teknis pelaporan dugaan pelanggaran proses pemilu, kemudian ada teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, ada publikasi juga, ada perempuan dan kepemiluan, ada kemudian networking juga kita diajarkan untuk pengembangan komunitas ya, komunitas pengawasan partisipatif, kemudian ada lembaga pemantau pemilu gitu. Berarti ada berapa ini berarti itu narasumber? Ada kisaran 8 ya? 8 Mas Yus. Berarti di sana kan tadi 3 hari ya? Betul. 3 hari berarti pagi materi sampai malam materi gitu. Nanti materi diskusi brainstorming kayak gitu. Ada studi kasus juga. Ada studi kasus. Ada studi kasus juga ya. Berarti di sana memang benar-benar melakukan pelatihan di sana. Betul. Iya, baik. Kemudian apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh alumni P2P ini setelah dibentuk ini? Mas Wandi, sesuai dengan arahan sama RTL, hasil RTL kemarin dari Bawaslu sendiri, Bawaslu provinsi sendiri itu kita ada RTL bahwa kita nanti disuruh membantu tugas Bawaslu Kabupaten dan pada saat selesai acara itu
dibentuk namanya Laskar Jaga Hak Pilih ya, Betul. kalau nggak salah. Itu nantinya kan kalau nggak salah kan Bawaslu Kabupaten setiap triwulan itu kan ada pembaruan data ya Mas Wandi. Iya, PDPP, pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah itu diharapkan alumni P2P itu membantu tugas Bawaslu seperti itu Mas Wandi. Apa sejauh ini sudah bergerak ini Mas? So ini alhamdulillah kita kemarin baru audiensi, datang juga ke kabupaten, ketemu sama pimpinan juga, dan nantinya kedepannya juga nanti kita mau audiensi lagi terkait teknis terus pengajuan formnya itu seperti apa. Seperti itu Mas Wadi. Mungkin barangkali ada tambahan Mbak Arina. Selain tadi ya Laskar Jaga Hak Pilih juga kita itu ada aktif untuk melakukan edukasi Mas Wandi, mulai dari komunitas sekitar kita, terlepas dari aktivitas kita. Kebetulan kita ini kan Mas Yusril, saya dan teman-teman yang kemarin ikut itu sudah membentuk lembaga pemantauan pemilu ya, namanya Perisai Demokrasi Bangsa Wandi. Beliau ketuanya ini Mas Yusril. Ketuanya, terus Mbak Rina sekretarisnya kalau nggak salah ya. Mohon bimbingannya juga ini untuk Bawaslu Kabupaten Tegal. Nah, itu selain dari komunitas kita juga kan terdiri dari beberapa background ya organisasinya. Ada yang aktif di PMII, ada yang kemudian aktif di HMI, dan sekitarnya itu kita harus melakukan edukasi itu seperti itu ke komunitas-komunitas kita masing-masing. Edukasi terkait apa ini? Terkait pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ya kepada masyarakat. Gitu, mau membantu Bawaslu. Berarti Bawaslu itu sangat terbantu dengan adanya ini ya. Nah kemudian nanti di pengawasan ada ini enggak, misalnya sudah merencanakan program gitu P2P untuk membantu Bawaslu misalnya gitu Mbak. Hasil audiensi kita kemarin dengan Bawaslu Kabupaten Tegal kan nanti akan diadakan uji petik ya Swandi. Iya, kalau uji petik kan kalau sekarang kan non tahapan ya uji petik PDPP ya. Itu membantu Bawaslu untuk melakukan uji petik di lingkungan sekitar kita masing-masing. Oke, iya. Apa sudah berjalan? Beberapa saya sudah ya, udah ada datanya ya. Berarti nanti data itu nanti bisa diserahkan ke ini ya, ke Bawaslu Kabupaten Tegal, hasil dari uji petik ya. Betul. Soalnya rencananya itu KPU tuh mau merekap pemutakhiran data pemilih semester 3, triwulan semester 3 itu rencananya kalau nggak akhir September itu nanti di awal Oktober gitu. Jadi kalau misalnya data itu bisa diserahkan gitu ya, dilaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti hasil uji petik dari teman-teman P2P mungkin ya gitu ya. Siap, Mandi. Oke. Kemudian apa ada rencana membentuk semacam lembaga pemantau pemilu atau pemilihan ini? Ketuanya langsung ini jawab. Tentunya ada ya Mas Wandi. Kita juga kemarin di P2P itu juga sekaligus dilantik ya, dalam artian pas kegiatan kemarin juga kita ada penyerahan SK dan alhamdulillah dari kabupaten juga sudah keluar SK-nya, dan kebetulan alhamdulillah saya sebagai ketua, Mbak Rina sebagai sekretarisnya, dan memantaunya itu namanya Perisai Demokrasi Bangsa Mas Wandi. Nah Perisai Demokrasi Bangsa itu sendiri anggotanya itu nggak cuma dari Provinsi Jawa Tengah, sekarang juga di setiap daerah di seluruh Indonesia alhamdulillah sudah mulai terbentuk, dan nanti kedepannya juga akan ada kepengurusan nasional juga Mas Wandi. Berarti sekarang ini baru lingkupnya provinsi? Sudah nasional. Oh sudah nasional. Sudah ada SK Kemenkumham juga. Oh berarti itu nasional ya. Berarti bukan per kabupaten atau provinsi gitu kepengurusannya begitu. Jadi per kabupaten terstruktur dari kabupaten, nasional, provinsi, kabupaten. Kabupaten. Alhamdulillah Kabupaten Tegal sudah ada. Sudah ada itunya. Jadi nanti kita tinggal kayak MOU mendaftar ke KPU bahwa di Kabupaten Tegal ada pemantau pemilu nih, kita daftar, nanti kita MOU sama KPU dan juga sama Bawaslu juga.
kemarin kebetulan di Kota Tegal sudah MOU juga sama KPU dan Bawaslu. Tapi untuk Kabupaten Tegal kita masih dalam tahap follow up-nya. Oke, Mas Yusril, kita tunggu ini. Kita tunggu MOU dengan P2P antara Bawaslu Kabupaten Tegal dengan Perisai. dengan Perisai Demokrasi Bangsa. Oke. Terus kemudian bagaimana ini sinergi antara alumni P2P dengan Bawaslu Kabupaten Tegal dalam konteks pengawasan pemilu atau pemilihan, terutama dalam upaya pencegahan ini? Mungkin Mbak Rina dulu ini. Alhamdulillah sinergi komunikasi kemudian sinergi sudah berjalan dengan baik ya Mas Wandi. Dari Komisioner Bawaslu Pak Harpendi, Bu Anjar, dan yang lain juga sangat membimbing kami. Kemudian memberikan insight, kemudian wawasan terkait dengan pengawasan partisipatif yang mana itu sebagai bekal kita untuk terjun ke masyarakat. Kemudian selanjutnya, apakah ada wadah khusus bagi alumni yang pernah mengikuti giat P2P ini, Mas Yusril? Itu udah sendirinya tuh tadi Mas Wandi, Perisai Demokrasi Bangsa. Jadi Perisai Demokrasi Bangsa ini terbuka bukan cuman buat alumni SKPP atau P2P. Siapapun yang memang ingin menjadi relawan pemantau itu boleh banget. Boleh, nggak harus P2P ya? Tidak harus. Ada syarat khusus nggak ini? Enggak. Tidak ada. Memang benar-benar yang care dengan proses demokrasi Indonesia ya, gitu. Itu bisa bergabung dengan kami, dengan Perisai Demokrasi Bangsa. Oke. Barangkali ini yang terakhir ini Mas Yusril ini ya. Harapannya apa ini untuk alumni P2P di pemilu atau pengawasan ini? Harapan P2P ini apa ini untuk untuk pemilu ataupun pemilihan ini ke depan ini? Harapannya sih untuk pemilu ke depannya, maksudnya lebih bisa bersinergi lagi dengan Bawaslu Kabupaten dan mengedukasi masyarakat terkhusus di tingkatan desa bahwa di bawah ini ada loh pengawas partisipatif. Bentuknya itu seperti kita sendiri kayak Perisai Demokrasi Bangsa, kita juga mempunyai hak sebagai pengawas, kita juga boleh mengawasi. Jadi dalam proses pengawasan itu enggak hanya Bawaslu saja Mas Wandi, masyarakat juga punya andil dalam pengawasan. Masyarakat kan menjadi gerbang awal yang mungkin jika ada kayak semacam politik uang atau apapun itu, masyarakat kan yang menjadi gerbang pertama yang tahu mungkin. Oke. Kalau Mbak Rina gimana nih harapannya ini? Oke, koheren dengan kondisi saat ini ya terkait dengan gelombang aksi demo ya Mas Wandi ini. Sebenarnya pengawasan partisipatif bisa menjadi perisai untuk nantinya ke depan benar-benar ketika proses pemilu ataupun pilkada itu bisa menyeleksi pimpinan ataupun keterwakilan rakyat sesuai dengan kapasitasnya. Dan saya rasa ini bisa ditabung melalui pengawasan partisipatif ini, di mana rakyat ataupun masyarakat masyarakat itu sudah tidak bisa apatis lagi terkait dengan proses demokrasi Indonesia. Dan tugas mengawasi itu tidak hanya Bawaslu, tapi tugas kita semua yang mana akan melahirkan pemimpin yang benar-benar menjalankan sesuai dengan amanah dan sesuai dengan harapan-harapan masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Rina. Oke, sebagai penutup Mas Yusril, minta ini dong closing statementnya ini. Sebagai penutup ini ya. Untuk closing statement sebenarnya biasanya Mbak Rina saja. Oh, Mbak Rina. Ini siapa nih yang mau? Ini nggak elok kalau Pak Ketuanya belum dawuh dulu ini. Oke, begini aja nih. Nanti Mas Yusril ngasih closing statement, Mbak Rina ngasih gitu aja wis. Closing statement dari saya sih harapannya untuk kawan-kawan yang memang peduli akan
demokrasi, kepemiluan segala macam. Mari kita sama-sama membangun jejaring, dan kita juga nantinya ke depan juga ikut mengawasi dalam proses kepemiluan, yang mana nantinya dalam proses kepemiluan ini sangat menentukan gimana pemimpin Indonesia ke depannya. Untuk itu harapannya saya selaku ketua dari Perisai Demokrasi Bangsa, mari teman-teman anak muda bersama kami gabung dalam Perisai Demokrasi Bangsa untuk bareng-bareng mengawal proses kepemiluan. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih, luar biasa. Dari Marina, gimana closing statementnya ini? Oke, terkait dengan pemilu, pilkada itu sebenarnya bukan hajat 5 tahunan ya, tapi itu proses panjang untuk mencetak pemimpin dan keterwakilan dari rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita semua untuk sama-sama sadar, sama-sama ikut mengawasi secara partisipatif, secara relawan ya, dari setiap jengkal proses demokrasi Indonesia. Itu saja, Mas Wandi. Oke, terima kasih. Demikian sahabat Bawaslu podcast pada kesempatan hari ini. Kami mohon undur diri apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Yusril dan Mbak Rina sudah hadir di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.